Untuk Cokro TV, selamat ya. Subscribernya sudah lebih dari 1 juta. Mudah-mudahan beritanya makin mengedukasi, makin memberikan informasi yang berimbang, dan tentu saja selalu menjaga marwah bangsa dan negara. Jumpa lagi Kisanak. Presiden Jokowi mengumumkan pemerintah mengambil kebijakan menggratiskan vaksinasi COVID-19 untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah sendiri sudah mendatangkan bibit vaksin yang nantinya akan dikembangkan menjadi vaksin oleh Bio Farma sebagai BUMN. Berkenaan dengan soal vaksinasi ini, ada usulan dari AA Gim yang mendesak Presiden Jokowi agar bersedia sebagai orang pertama yang divaksin. Entah apa alasan AA mengusulkan begitu. Sementara Presiden sendiri sudah menyatakan ia bersedia sebagai orang pertama yang melakukan vaksinasi di Indonesia. Tentu saja Kisanak, langkah Jokowi ini bukan dalam rangka menjawab tuntutan AA Gim. Sebab selama ini Jokowi tidak perlu bingung memposisikan diri sebagai yang pertama atau yang kedua. Makanya dalam soal vaksinasi, ia santai saja apabila harus menjadi orang pertama yang melakukannya di Indonesia. Berbeda dengan AA Kisanak. Selama ini, AA sering bingung membedakan yang pertama dan yang kedua. Sebab dalam kehidupan AA, yang pertama bisa berubah menjadi yang kedua. Sedangkan yang kedua bisa beralih menjadi yang pertama. Dengan usulannya kepada Presiden Jokowi itu, kita khawatir usulan itu sebetulnya keluar dari kebingungan AA sendiri membedakan mana yang pertama dan mana yang kedua. Daripada bingung Kisanak, kita usulkan kepada AA untuk meminta mereka sweet saja. Hal ini bermanfaat bagi AA untuk menentukan di antara itu mana yang pertama dan mana yang kedua. Kisanak yang budiman, kepada AA Gim, kita juga bisa mengusulkan dalam proses sweet sebaiknya ia menggunakan metode gunting batu kertas. Ini merupakan standar sweet internasional. Sementara untuk standar lokal menggunakan gajah sebagai jempol, manusia dengan telunjuk dan semut sebagai kelingking. Kisanak, kita mengucap Alhamdulillah dalam konteks AA ini, karena pesertanya hanya 2. Untuk menentukan mana yang pertama, bisa dilakukan hanya dengan sweet saja. Sebab kalau bertambah lagi pesertanya jadi 3 atau 4, AA harus menggunakan metode home pimpah alaihum gambreng dalam mencari pemenangnya. Kisanak yang budiman, betul tidak? Betul. Kita ikuti berita kedua. Para pendukung gerombolan pengasong agama baru-baru ini menyerukan penarikan uang dari bank atau rush money untuk mengacaukan ekonomi Indonesia. Hal ini mereka serukan sebagai protes terhadap penangkapan Big Imam. Kita merasa aneh dengan seruan tersebut, Kisanak. Bukankah mereka selama ini mengharamkan menabung di bank dengan alasan riba? Kenapa sekarang mereka menyerukan penarikan uang dari bank? Ternyata Kisanak, kita tahu maksud seruan itu adalah meminta para pengikutnya beramai-ramai memecahkan celengannya sendiri. Langkah itulah yang mereka namakan sebagai rush money. Yang paling menarik Kisanak, seruan penarikan uang dari bank itu dibarengi dengan usulan ambil uang di bank lalu belikan emas atau investasi lainnya. Tujuan seruan itu kata mereka agar ekonomi Indonesia limbung. Padahal
Saat membeli emas di toko, akhirnya oleh pemilik toko, uang pembelian tersebut akan disimpan lagi di bank. Kelakuan inilah yang dikenal dengan adagium kebodohan, batasnya hanya langit. Memang kisah, mereka pikir dengan seruan itu mereka terlihat pintar. Padahal membedakan senter dengan mikrofon saja mereka masih kesulitan. Kisah, kita rehat sejenak. 1, 2, 1, diam! Kenapa kalian masih ribut? Tapi, Bu. Tidak! Sekarang tidak ada lagi nomor 1 dan 2. Jadinya nomor 3. Persatuan Indonesia. Oke, kita lanjutkan berita. Seorang anggota DPRD DKI Jakarta bernama Jamaluddin alhamdulillah dinyatakan telah berhasil membuat gebrakan saat diwawancarai Kompas TV belum lama ini. Jamal yang Udin ini ketiba tantrum kepada narasumber lain yang menyanggah pendapatnya saat sesi wawancara. Bapak jangan mengajarkan generasi muda jadi pengkhianat. Kita tahu di sana, Jamal adalah orang yang kecewa karena fraksi PSI menolak rencana kenaikan jatah anggaran buat DPRD DKI Jakarta. Akibat penolakan itu, angan-angan Jamal dan anggota DPRD yang lain untuk menambah pendapatan kini terbang bagai tersapu angin. Hus. Ingin ku gapai bintang yang hiasi sang malam. Adakah satu harapan yang mungkin ku dapatkan? Yo sama-sama angin bawalah jiwaku melayang. Dengan menolaknya kenaikan gaji di saat pandemik seperti ini, bagi Jamal, PSI telah berkhianat. PSI dianggap berkhianat karena tidak mau mendukung teman-teman lainnya untuk berpesta pora dengan uang rakyat. Kekecewaan itulah yang dilampiaskan Jamal pada saat wawancara televisi kemarin. Saking kecewanya, Jamal bingung membedakan mana yang iya, mana yang enggak. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Jangan iya untuk tidak dan tidak untuk iya. Begitu kata Jamal. Kita semua bingung. Bahkan dalam wawancara itu, Jamal sempat menyitir sebuah pantun dari suku Mayo di Meksiko. Kalau berani jangan takut, kalau takut jangan berani. Berpolitiklah secara santun. Iya, iya. Tidak, tidak. Jangan iya untuk tidak, tidak untuk iya. Kalau berani jangan takut, kalau takut jangan berani. Oke. Siapa kamu? Kita tidak tahu keseharian Jamal seperti apa di sana. Apakah kalau menonton film Annabelle, Jamal berani melotot atau malah tutup mata? Kisah, Anda sedang berada di channel paling update se-Angkasa Raya. Lemesin aja, Mal. Terima kasih.